Kisah tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia, dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki itu adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa bernama Yashar, adik kandung Imron, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Nabi Musa berkata, "Assalamualaikum. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu?" Lalu Korun menjawab, "Waalaikumsalam. Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup?" Mendengar hal tersebut, Nabi Musa merasa iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberikan kecukupan harta. Dan permohonan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan riya atau suka pamer. Suatu hari, Nabi Musa mengutus seseorang untuk mendatangi rumah Korun. Dia berkata, "Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Nabi Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal." Lalu Korun menjawab, "Enak saja. Semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah." Utusan Nabi Musa menjawab, "Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah." Korun berkata, "Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari." Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana mengenakan pakaian mewah dan dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Suatu hari, Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar di tempatnya berjual beli emas. Korun berkata kepada Musa, "Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu." Lalu Nabi Musa menjawab, "Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu?
dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun. Korun berkata, itu masa lalu Musa, semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh tidak mau menyedekahkan hartanya, karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Nabi Musa berkata kepada Korun, aku hanya mengingatkanmu karena dalam setiap harta yang kita miliki terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Jangan bersifat sombong dan kikir, dan bantulah orang yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya kepadamu. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Korun berusaha untuk menyelamatkan harta bendanya. Namun, sebelum Korun sempat menyelamatkan harta bendanya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Pada akhirnya, Korun ikut terkubur ke dalam tanah bersama harta bendanya. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini diantaranya, jangan menjadi orang yang membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.